Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada masa itu, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semua sehat, masih semangat? Semoga semua masih semangat meskipun mungkin Bapak Ibu seharian ini bepergian, banyak kegiatan. Moga-moga kita masih semangat dan terus mau beribadah, berdoa, merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, hari ini hari Minggu Prapaskah yang kelima. Itu artinya sudah di akhir masa retret kita, masa pembinaan kita 5 minggu ini. Maka bacaan-bacaan sebenarnya mau mengajak kita merenungkan, jur dadi opo awake dhewe iki, menjadi seperti apakah kita ini mestinya setelah dididik, dibina sungguh-sungguh oleh Tuhan sendiri. Kita ini mestinya menjadi seperti apa?
Maka Bapak Ibu, tadi dalam bacaan-bacaan dikatakan intinya seperti ini sebenarnya. Kalau kita ini anak-anak Allah, maka mestinya kita juga menjadi gambar Allah, menyerupai Allah sendiri. Jadi anak kuwi polahe, tingkah lakune, arep kepiye-kepiye sing bener mestinya mencerminkan orang tuanya. Itu kalau normal umumnya seperti itu. Bapak Ibu saudara kasih, dulu kalau orang di seminari itu biasanya di seminari Martota atau seminari tinggi itu kelihatan, oh kayak anak seminari. Nah, entah bagaimana tetapi orang bisa membaca, bisa melihat, merasakan bedanya dengan anak-anak lain. Beda dari tata perilakunya, bicaranya itu lain daripada yang lain. Jadi selama pembinaan itu entah sadar atau tidak, ia dibentuk dengan nilai-nilai tertentu. Tapi sekarang tidak tahu sekarang apakah masih beda menonjol anak-anak seminari dengan anak-anak yang lain. Tidak tahu, tapi dulu banyak cerita omongan yang seperti itu. Kemarin saya juga ketemu dengan umat beragama lain, tapi kebetulan dia sering sekolah di sekolah Katolik, SD, kemudian SMA, kemudian bahkan kuliah di Universitas Katolik. Lalu dia dengan jujur dan terus mengatakan, memang beda sekolah-sekolah Katolik dengan sekolah-sekolah yang lain. Ada sesuatu yang istimewa, beda dengan yang lain. Dia merasakan di sekolah Katolik itu ada kedisiplinan, tanggung jawab yang sungguh bagus. Ada kejujuran, ketulusan. Misalnya kalau nganti orang itu nyontek, ngepek atau tidak jujur, konangan, itu hati-hati. Itu pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Kalau saya dulu di seminari, kalau nganti ngepek pasti akan dikeluarkan. Seminaris itu. Jadi ada pendidikan, ada ciri yang khusus. Oleh sebab itu dalam bacaan pertama Bapak Ibu dikatakan tadi, Allah itu tidak akan memberikan Taurat lagi seperti yang kemarin-kemarin yang di luar, tetapi Allah akan memberikan hati yang baru, semangat baru, seperti dalam Mazmur bacaan tadi. Hati dan semangat yang baru. Itu artinya apa? Wes rasah dikandani piye-piye, wong kuwi nek dadi putra dalam Gusti, kalau menjadi anak Allah, ia akan mengerti kebenaran dengan sendirinya. Rasa dadak diajari warna-warna. Kalau orang itu sungguh-sungguh menjadi anak Allah, ia akan berlaku benar. Dalam bacaan Injil itu juga dikatakan yang serupa sebenarnya, dan juga bacaan kedua, anak itu mesti taat setia kepada bapaknya. Apa wae sing didhawuhke bapak, apapun yang diperintahkan itulah yang dibuat. Jadi sapola-polai anak itu akan mencerminkan sapa to dhewekne kuwi, saka ngendi to asale dan seterusnya. Nah, harapannya kita itu juga sak pola-polai ade, sak omong-omongan ade moga-moga mampu memancarkan, mencerminkan siapakah kita ini, yaitu anak-anak Allah, manusia baru, bukan anak-anak dunia. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita bisa bertanya lebih lanjut. Ciri persisnya anak-anak Allah itu bagaimana? Manusia baru yang tadi digambarkan wis dididik tenanan, nek lulus kuwi njur kaya ngopo to hasile. Oh, itu tentu banyak Bapak Ibu, banyak. Intinya diselamatkan, intinya menjadi seperti Allah sendiri, serupa. 1, 2, 3 hal yang bisa kita renungkan. Ada banyak Bapak Ibu, tapi yang menurut saya pokok inti.
Menjadi anak Allah, menjadi manusia baru, jadi baptisan yang memang sungguh-sungguh sudah pantas untuk dibaptis itu orangnya paling tidak, kalau tadi kata taat, orangnya akan hidup sesuai dengan aturan budaya yang ada. Jadi uripe iki ora mung waton, ana tatanane. Manut tatanan masyarakat iki kepiye, kabudayane piye. Itu manusia baru. Jadi uripe iki mesti dalan. Dalane masyarakat wis ana ya kuwi dengan macam-macam aturan dan hukum yang ada itu. Itu yang paling sederhana. Kemudian sesuai dengan itu pula lanjutannya, orang yang taat pada kebenaran aturan itu melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Ora sakpenake dhewe, tidak melalaikan tugas tanggung jawabnya. Macam-macam bentuk tugas tanggung jawab itu sebagai anak dalam keluarga, warga gereja, warga masyarakat, nanti di kantor, di sekolah dan macam-macam. Itu mesti dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian catatan yang tidak mudah, hidup dalam kebenaran. Cirinya itu hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu minimal sesuai dengan aturan dan hukum, kemudian melaksanakan tugas tanggung jawab, dan yang ketiga yang tidak mudah itu karena seringkali kebenaran itu menurut siapa? Karena kita tahu ada kelompok radikal fanatik. Manut dia ini penting bener, paling bener, yang lain itu salah semua. Bisa jadi seperti itu. Kita tahu ada kelompok seperti itu, merasa dirinya paling benar dan dia berjuang mati-matian. Tetapi ternyata kita semua tahu kuwi keliru, sesat. Maka orang yang hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan tadi, bagaimana cirinya? Ia pasti membawa berkat keselamatan bagi banyak orang. Bukan untuk kelompok sendiri, apalagi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itulah ciri orang yang menjadi anak Allah, menjadi manusia baru yang taat kepada kebenaran. Bukan kebenaran hanya menurut diriku sendiri, tetapi kebenaran yang menyelamatkan banyak orang. Zaman Yesus, murid-murid itu yang menjadi kelompok ekstrim juga Bapak Ibu. Kita tahu mereka dikejar-kejar dan mungkin pada waktu itu ya dianggap sesat. Tapi kita tahu mereka sama sekali tidak mengganggu, tidak merugikan, tidak merusak, apalagi membinasakan kelompok lain. Maka akhirnya mereka pun berkembang, meskipun hanya kelompok kecil, banyak orang yang tidak setuju di tengah-tengah bangsa Yahudi itu. Kemudian menjadi anak Allah itu di samping kebenaran tadi juga yang paling penting adalah hidup di dalam kasih. Ini penting karena apa? Kasih itu tidak sekedar menjalankan aturan, tidak sekedar berkeadilan, tetapi lebih daripada itu. Kalau mestinya saya itu bekerja hanya 8-7 jam, ia bekerja 10-12 jam, bahkan mungkin 24 jam. Banyak relawan-relawan yang seperti itu. Kalau saya mestinya hanya berjalan 1 langkah, dia akan berjalan 10 langkah. Kalau saya harusnya memberi 10.000, saya memberi 100.000. Begitu seterusnya. Tidak cukup hanya tataran aturan yang ada, tetapi ia lebih daripada itu, dan ia juga tidak punya pamrih apapun. Semua dibuatnya dalam rangka pemuliaan dan kebahagiaan semua orang. Yang terakhir, Bapak Ibu, menjadi benar, menjadi taat dan cinta itu pada akhirnya membawa kita seringkali pada pilihan yang amat sangat sulit. Kalau kita menghayati kebenaran dan cinta Bapak Ibu yang sungguh-sungguh, kita nanti pasti akan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Pilihan apa itu?
pilihan mengorbankan diri sampai mati, atau kita mencari jalan kita sendiri seperti Yesus tadi. Nah, dia itu iso wae nyingkur nyeleweng, aku tak rasah ning Yerusalem. Dia tahu masuk Yerusalem itu membawa resiko yang sangat besar. Dia akan dibunuh, menderita sengsara. Iki piye yo? Iki nek aku mlebu ning Yerusalem, masuk ke Yerusalem, itu artinya sangat menderita dan bahkan mati. Kemudian dia dikatakan tadi, apakah aku akan minta kepada Bapa untuk menghindarkan aku dari bencana ini, dari mara bahaya ini? Tidak. Karena dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Maka risiko yang besar itu pun akhirnya diterima oleh Yesus. Karena ia taat, karena ia berjuang untuk melaksanakan kebenaran itu. Dan kita pun kalau sungguh-sungguh melaksanakan kebenaran dan cinta itu akan mengalami hal yang sama, dihadapkan pilihan yang sangat sulit. Ada banyak contoh, baik nanti silakan direnungkan sendiri. Maka Yesus mengatakan ini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa berani kehilangan nyawanya dalam rangka mengikuti Yesus, menggapai kebenaran itu, ia akan menyelamatkan nyawanya. Baik itu sabda Tuhan itu kita pegang baik-baik ya. Jangan pernah ingin menyelamatkan diri sendiri, kemudian mengingkari kebenaran, mengingkari Tuhan. Tapi lebih baik kita kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan nyawanya, untuk mendapatkan menggapai kebenaran, untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah yang taat melaksanakan kebenaran dan cinta, meskipun harus menanggung penderitaan, meskipun harus kehilangan nyawa kita. Amin. Kita berdiri, kita berbalik iman kepercayaan kita dengan berdoa syahadat yang singkat.